hari ini videonya rame banget teman-teman. Ada 4 orang. Sebenarnya kurang 1 ya. Michael ya. Jadi Michael. kita bahas malam ini khusus RTC Manager. RTC. Ya itulah. Oke teman-teman. Jadi di video kali ini kita mau bahas tentang long ride judulnya. Kita akan bahas tentang ya sekitar long ride yang ada di long ride. Oh iya, oke. Longnya gimana tadi? Long ride. Oke. Kita kenalin dulu satu-satu. Ada Saya Sucan, Koko anak kemarin. Koko anak kemarin dan Koko Yali. Alias Keong Gunung. Keong Gunung. Kita mau tanya sesuatu tentang makna long ride nih. Untuk dari Koko anak kemarin dulu. Oke, Long ride apa menurut Koko? mancal jauh. Oke. Tapi kalau menurut aku long ride itu ya tergantung kemampuan kita masing-masing. Jadi menurut kemampuan dan tempo waktu yang tersedia. Oke. Jadi kalau kita waktunya bisa seharian ya mau sepanjang apa ya silakan. Cuman ya kalau saya sih maksimal ya paling ya 250 kilo lah sudah make sense lah. Kalau sudah di atas itu kayak kita nggak bisa naik mobil aja. Ada yang lebih. Mohon maaf ya, jangan sampai terluka yang biasa long ride. Terus kalau Koko Yali sendiri? Oh, long ride menurutku kalau Joshua ikut. Oh, belum ya? Belum. Kena langsung. Ini baru awal video udah aku yang diskak. Oke. Masih banyak pelurunya nanti. Masih banyak. Kalau menurut saya long ride itu 100 km sih udah long ride. panjang, udah long ride. Tinggal 100 km ini mau diselesain berapa jam. Oh itu. Itu sih yang menentuin panjang. Kalau 100 km seminggu? 100 km seminggu ya naik beca. Kelamaan. Kalau menurut Sucan, long ride apa? long ride itu luar kota gitu. Harus luar kota ya? Harus luar kota. Harus luar kota. Kalau tanya lagi nih, berapa kali seminggu kok long ride? Terus menurut Koko fungsi dari long ride itu apa? Oke, kalau berapa kali seminggu kebetulan sekarang saya bisanya cuma hari Sabtu. Jadi terbatas sampai waktunya jam 1 karena jam 2 biasanya ada jadwal fitting. Oke. Jadi tergantung keterbatasan waktunya tadi. Terus menurut saya long ride ya semampunya kita lah. Tapi dengan kecepatan tertentu ya. Kalau saya Fungsinya sendiri buat Koko, long ride yang pasti satu, endurance yang terbentuk. Endurance-nya terbentuk, stamina-nya terbentuk, dan ya lebih gampang untuk diet kalau long ride. Kalau short ride itu sebenarnya kalau nggak high tempo kita nggak akan kurus sih. Iya benar-benar. Gitu. Kalau menurut Koko Yali, long ride-nya berapa kali dalam seminggu? Terus manfaatnya apa sih kalau buat yang Koko rasakan dari long ride itu? Kalau long ride bagi para karyawan ya, karena saya masih kerja, mungkin seminggu sekali, 2 kali udah paling banyak kan, karena harus ngejar waktu kan, pagi harus kerja. Terus yang penting long ride itu butuh mental sih. Nah, berapa kali ikut RTC long ride, paling belakang sendiri kalau pulang dengan speed masih 38 rata, itu udah kewer paling belakang sendiri. Oh ya itu sensasinya. Itu yang padahal udah belakang paling gitu ya? itu kalau orang yang mentalnya biasa-biasa aja, paling sekali ikut ketinggalan udah nggak ikut lagi nextnya. Iya udah kapok lah ya. Terus manfaatnya sendiri kok dari long ride bersama RTC yang udah Koko rasakan? Endurance sih lebih kerasa karena awal mula ikut setengah perjalanan pulang udah lemas. Sekarang akhir-akhir ini berapa kali long ride terakhir pulang masih ada tenaga sampai finish. Karena udah beberapa kali long ride juga jaraknya juga lumayan. Kalau kamu kurus tuh. Ya, oh iya turun. Turun berapa? Biasanya turun berapa habis long ride? Sebelum Waktu itu yang pernah nimbang waktu ke Malang ya 178 kilometernya ya. Kilometernya. Nah, sebelum berangkat timbang, setelah pulang timbang itu sudah sama makan minum yang banyak masih hilang 3 kiloan. Masih hilang 3 kilo. Masih berkurang. Nggak pakai asupan apa-apa ya? Nggak pakai asupan apa-apa. Amazing ya. Malah makan loh, di Malang makan, bawa tas air 4 liter habis. Nah itu. Tapi malah Turun 3 kilo. turun 3 kilo. Kalau kamu sendiri Chan, berapa kali sih long ride dalam Ya seminggu? seminggu sekali. Cukup seminggu sekali. Cuma Terus kan kalau hari biasa kan latihannya high temponya rutin.
daripada kita tiap hari rutin tapi nggak pernah long ride, ya gimana itu? Ini aku lagi. Ini saya lagi. Sekali ngomong, jarang ngomong tapi sekali Iya. ngomong. Nyakitin di sini juga ya. Oke kalau gitu. Oke. Terus kalau kamu yang rasakan dari long ride biasanya apa ya? Dari barang Ini RT sini. Apa long ride-nya itu speed dapat, kayak dapat high temponya dapat, nggak asal pergi jauh tok gitu. Oh, jadi pelajarannya juga Ya, banyak ya yang didapat. betul. Ngomong, Ngomong long ride gimana pengalamannya? saya paling long Nongko jajar kan? enggak long. Nongko jajar kan? Nongko jajar. Oh iya, nongko jajar. Videonya ada di atas. Iya. Naik motor. Expect. Itu bohong sama orang tuanya. Oke. Nah, ngomongin tentang long ride, beberapa minggu yang lalu Ride to Cramps ini baru aja ngadain long ride, teman-teman. Minggu lalu. Minggu lalu ya? Iya, Minggu lalu. Itu long ride ke Nongko jajar. Nongko jajar. Surabaya Nongko Jajar. Surabaya Nongko Jajar, pulang pergi. Rencananya Rencananya pulang pergi. Pergi. Apa daya alam tak mengizinkan. Itu dia, karena lagi awannya juga. hujan angin. Iya. Kita semua takut balik timbang ada apa-apa. Mending untung bawa kendaraan lumayan. ada. Langsung Kita loading. Loading. Oke. loading tidak haram loh ya. Iya. Nonton pun nggak haram. Nggak boleh gengsi ya. Ah, Nggak boleh gengsi. Karena kalau jantungan temenmu yang ngenyek itu nggak akan mengobati jantungmu. Ah, Ya. itu dia. betul, betul. Nah, sekarang kita mau bahas tentang Nongko Jajar. Untuk pengalamannya masing-masing deh. Dari Koko Viali dulu. Oh, Gimana kok pengalamannya kok? Bangun jam berapa? Kemudian bangun. emang udah dipersiapkan dari malam Oh, iya. atau gimana? Pas ketinggalan. Persiapannya itu sudah dari malam, sudah sepeda udah di RTC semua lengkap peralatannya. Sampai rumah tidur jam 3 udah bangun, mandi siap-siap. Terus masukin tas air. Waktu masih panjang kan. Terus tas airnya bocor. Waduh. Basah semua. Tutupnya nggak rapat ya. Iya, terus datang ke sini lupa bawa bidon. Untuk ada cadangan. Terus pertama kali first impression itu pikirku masih nuntun karena pertama ke Surya kan nuntun 3 kali. Ternyata di Nongko Jajar nggak nuntun sama sekali. Wih. Nah, Pertama kali ya kena kejajar ya. pertama kali ke Nongko Jajar dari segmen yang dari Alfamart itu selesai 2 jam 2,36 menit. 2 jam 36 menit, 2 jam setengah. Terus ada berapa kali berhenti tapi nggak sampai nuntun. Terus rasanya lebih enteng dari Surya ya kalau ini. Cuman Gradiennya. jalannya. Cuman memang masih ada mengganjel di hati karena belum PP. Target bisa PP Surabaya Nongko Jajar. Oh, estimasi berapa kilo kok? Kalau PP? PP itu 165. 165 start dari Marmoyo. dari RTC. Dari RTC Bay. Iya. Kalau kamu Chan kemarin pengalamannya gimana waktu Nongko Jajar? Pertama kali atau 2 kali? Keempat kali. Keempat kali teman-teman. Jadi gimana kemarin pengalamannya bareng RTC? Kan sudah tahu rutenya, jadi ya tahu medannya. Jadi ke 34 itu ya dibilang ngebus bilang enggak karena banyak godaan bakso. Apa kan sudah tahu rutenya soalnya. Oh. Bakso lebih asik daripada Iya. tanjakannya. Sedekat ya. Istiqan. Jadi udah tahu lah ya lubang di mana dari ya obstacle-nya apa. Terus kemarin berat atau ya normal-normal aja? Ya normal lah. Cuma memang itu lagi kelaparan waktu. Oh. Terus kan first impression bahwa Pro Prime Prime Versa gimana? ya untuk climbing itu dapat ngisi terus gitu. Oke, ngisi ya. Ngisi. Nah, Isi apa? ngisi ya. Ngisi tenaga. Oh, tak kira isi jajan. Waktu itu udah apa namanya? Udah ganti wheelset atau belum ya? Belum Belum ya, masih masih Benar-benar standar ya. Hoptech. ya, Nah, kita betul. uji standarnya. Standarnya. Oke. Dan standarnya boleh di refill tipis-tipis nggak? Dari- Gimana rasanya? Dari 1 sampai 10 Iya, nilai 1 sampai climbing dan flat. Yang anes ya, yang jujur. Ya, Ya, jujur ya, jujur. Kalau climbing sih ya 9. Oke. Ini jujur. Jujur. Kalau flat? Kalau flat ya mungkin 7,5 8 lah. Nah, kenapa alasannya saksikan di video di atas ini. Ya. Itu dia. Nanti ada video review Khusus. Pro Prime Versa. Bener tapi udah di-upgrade ya sekarang ya. Itu dia. Jadi itu kesan dan
pesan ya, pesan dan pesan yang dirasakan oleh Sucan. Kemudian yang dirasakan kok gimana kok kemarin pengalamannya nongko jajar? Yang keberapa kali kok kemarin? 6 kali mungkin ini. 6 kali. Lebih sering lagi ini. Nongko jajar ya selalu ada cerita. Oke. Cuman ceritanya kemarin ya lebih ke arah kemarin kan memang naiknya agak siang. Jadi ya sudah hitungannya agak terlambat. Terus ada beberapa teman-teman yang memang baru pertama kali ikut ke nongko jajar, ada yang loading, ada yang langsung ya kan. Dan kebetulan ya saya salut sih sama teman-teman, mentalnya oke, walaupun sempat ada yang sampai jatuh kayak tadi si Novia jatuh. Dia masih mau berjuang walaupun ya 4 jam tidak ada masalah, mau 4 jam aja. Masalah adalah kalau kita berangkatnya barengan, next time RTC akan coba seperti ujian. Jadi kita berangkat start dari Sederhana, dilepas. Nanti kita lepas jam 6. Yang nyampe di atas tunggu sampai jam 8. Jam 8 enggak muncul. Kita semua turun, no es buah, no foto, no apa, kita jemput semua pakai mobil bawa pulang. Karena supaya teman-teman yang ikut RTC juga yang memang bukan aja termotivasi untuk berusaha lebih baik, tapi tidak memaksakan, supaya kedepannya juga jadi lebih baik. Karena latihan itu nggak harus dengan kita di jalan, bisa dengan latihan di atas track trainer, bisa kita latihan dengan tempo, dengan kita ikut dengan RTC ya. Tapi kan kembali lagi ketika kita mau ikut long ride itu banyak yang kita harus persiapkan. Benar. Kalau pengalaman saya kemarin ke nongko jajar, menurut saya kelamaan nunggu kelaparan. Iya. Jadi akhirnya pas nanjak udah lapar. Nanjak sudah lapar banget. Itu karena nunggu apa kemarin? Nunggu teman-teman. Oh, untuk regrouping lagi. Iya, regrouping lagi, naik lagi, makanan cuma seadanya. Jadi sampai di atas terus terang saya ngikutin ritmenya teman-teman ya, kelaparan. Bener-bener kelaparan sampai di atas. Kok yo dilala hujan terus ya, mungkin Tuhan berkata lain, kita diajak untuk pulang semua ya, puji Tuhan pulang bareng. Tersedia mobilnya walaupun sedikit riwa-riwi. Thank you buat Mas Satria yang sudah mau riwa-riwi, juga Resa, juga buat Hendra yang sudah sangat menolong kita dengan trio Basra in Frame. Basra in Frame, thank you. Dani Halim, Gunanto Moda, juga Mas Rizky Rasamar. Mereka luar biasa, mereka dengan telaten mau ngikutin kita, support dengan segala keleletan kita. Ya tahu, mereka dengan telaten mau ngikuti kita, dan ya puji Tuhan semua berjalan lancar. Sampai pulang ke rumah masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Seperti selalu doa kita seperti itu. Jadi itu sih kalau pengalaman yang kemarin menurut saya yang di nongko jajar. Tapi next ya tadi kita pasti akan kembali lagi. Bisa ada yang long ride, ada yang loading. Yang loading kita timer itu tadi. Jadi ada teman yang ngikutin di atas. Jadi long ride tetap kita buka seperti itu. Kemudian akhirnya kemarin dapat berapa kilometer? 86,5 ya. Itu one way ya, berarti anggapannya langsung aja. Nah, kan tadi kalau jauh-jauh itu banyak yang pertama kali capek dan segala macam. Dengar-dengar RTC adalah Ride to Cramps ini kepingin buat fondo atau long ride dalam kota gitu. Betul. Bisa di-share ke teman-temanku. Oh, rutenya masih rahasia ya? Estimasinya berapa kilo gitu? Pasti 100 kilo. 100 kilo. Kurang lebih ya? Kurang lebih, nanti kita akan ukur dulu. Dari kelilingnya dari mana ke mana, kita sesuaikan waktunya juga mana ke mana. Kita juga usahakan menyesuaikan trafficnya juga mana ke mana yang lebih nggak traffic. Bener-bener dalam kota. Tadinya sih kita mau nyoba ke Bangkalan bocorannya, tapi kayaknya nggak memungkinkan karena jalurnya hanya jalur sepeda motor yang boleh kita lewati. Teman-teman masih banyak yang belum kuat untuk di long ride juga, jadi mungkin banyak juga masih belajar. Jadi ya mungkin lebih ke arah dalam kota. Nanti kita cari rute yang menarik, yang sesuai porsinya dan tidak bosan dan berakhir di tengah kota. Ya, biar bisa ngopi. Buat kalian yang kepingin tahu rutenya apa, kapan, follow dulu di Instagram Ride to Cramps sama RTC Bike. Tuh bisa dibilang kayak ya weekend kan waktu-waktu yang fun gitu kan, yang untuk long ride bareng teman-teman, ya fellowship juga.
ngomongin yang fun-fun, bakalan ada fake fitting malam-malam sambil ngabuburit. Jadi sekalian mau ikut juga bisa ya nemenin kita. Untuk informasinya kalian follow dulu di RTC_bike. Mungkin bisa dibocorin kok Viali nih. Nah, jadi gimana kok konsepnya? Konsepnya kita rubah, kan ini masuk bulan puasa nih, minggu ini teman-teman kita yang beragama muslim mulai akan puasa. Jadi kita akan rubah, kita akan coba ambil mungkin satu hari dalam satu minggu. Seminggu sehari. Fittingnya kita tidak lagi fitting di bengkel, bengkelnya kita liburkan satu hari. Kita on the street kita cari ngabuburit. Ya, mungkin tidak hanya satu orang tapi bisa 2-3 orang. Ampau. Dia nggak bukan dong. Itu dia teman-teman. Jadi kita bakal bagi takjil, bagi fake fitting juga, ngabuburit juga. Itu. Buat kalian yang mau ikut bareng bagi-bagi, mau join juga nemenin kita, langsung aja boleh. Tunggu iklannya ya. Iklannya. Follow dulu Instagram kita di RTC_bike dan jangan lupa subscribe-nya juga. Oh iya, jangan lupa subscribe ini channel Garasi RTC Bike dan Joshua Nafi. IG Right to Crime juga jangan ketinggalan ya. IG Sucan Jeffrey. Viali 13. Anak kemarin. Dan ini Nafi Tomoti. Yang tidak bermotor. Iya, kebanyakan sepeda sekarang. Lagi yang mau disampaikan? Sucan. Ya, itulah musim hujan ya. Intensitas goesnya harap hati-hati. Jaga kesehatan. Play safe berarti. Ya. Yus. Ya, safety can be fun dong. Safety can be fun dong. Buat teman-teman cluenya yang pingin kita fake fitting. Ini kok kemarin ya tonton dulu video minggu lalu nih. Nah, buat teman-teman tak kasih satu clue kalau mau di fake fitting. Satu aja. Wajib pakai helm. Itu dia benar-benar. Wajib pakai helm ya, karena itu buat kepentingan kita masing-masing juga. Mau pakai cebok, mau pakai helm proyek, mau pakai helm teropong, helm sepeda motor. Yang penting berhelm. Penting berhelm. Kalau helm pakai tanduk gini boleh? Oh boleh. Boleh. Oke. Jadi siapapun di luar sana, cyclist apapun bisa dapat kita fitting. Tapi syarat yang pertama adalah harus pakai helm. Dan selalu berdoa, apakah kamu beruntung untuk dapat kita fitting gratis? Kamu yang beruntung. Jangan-jangan kamu yang berikutnya. Jangan-jangan kamu yang berikutnya. Jadi siap-siap kalau bisa ya pas di bulan puasa ini sore-sore langsung aja muter-muter ya. Areanya mungkin bisa di-share. Yang pasti kita akan stop di wilayah Mojopahit berarti tunjungan loop lah ya mungkin. Ya kalian ngelup aja lah 50 kali di situ yang tunjungan. Namanya sampai ketemu kita. Jamnya kita nggak ngomong. Dari jam 1 siang. Dari jam 1 siang. Ngabuburit dari jam 1 siang. Ngabuburit sampai jam 6 pingsan. Sampai ya nggak apa-apa. Siapa tahu ketemu. Sudah pingsan. Iya. Pasti kita fitting. Kalau sudah sampai rumah sakit sampai kita fitting gratis. Kasihan dong. Di Tunjungan Romansa. Kan ada namanya tuh sekarang. Oh iya, ada tulisannya ya. Tunjungan Romansa. Oh iya, abis itu ngopi di 33. Mantap ya. Oke teman-teman. Yang punya istri, buat teman-teman RTC yang nonton yang punya istri, bawa semua goes. Kita goesnya rame-rame. Istri resmi. Udah makin ngelantur, makin kacau. Jadi videonya Napit stop dulu sampai saat ini aja. Dan buat kalian jangan lupa follow Instagram kita di RTC_bike dan Right to Crime. Jangan lupa juga subscribe YouTube ini Garasi RTC Bike. Dan kalau kalian ingin tanya sesuatu bisa DM kita atau tulis di kolom komentar di bawah. Ada lagi disampaikan? Cukup. Terima kasih sudah menonton. RTC Bike pamit. Anak kemarin pamit. Viali pamit. Sucan pamit dan Nafi Otomotif pamit. Terima kasih sudah menonton. Bye. It sound right, boy. Ya, sambil ngabuburit mungkin
bagi-bagi apa itu biasanya? Angpau. Bukan Bukan. dong. Takjil, sorry. Takjil. Bagi-bagi